Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami akan masuk di segmen Bincang Budaya. Sudah hadir di studio kami akademisi dari Unisma Bekasi, Bapak Andi Sopandi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Mbak Ulfi. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak ngomongin budaya mengingat masa lalu Dakta pernah juga membahas terkait dengan budaya ya Pak ya? Iya. Kita hidupkan lagi upaya-upaya pemajuan kebudayaan di Bekasi. Baik. Ini tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi nih Pak Andi. Tentunya semangat kita, apalagi kita Kota Bekasi, Kota Patriot tentunya memiliki masa lalu masa lalu yang cukup luar biasa, dan tentunya masyarakat di zaman sekarang pun harus tahu nih Pak. Silakan Pak Andi. Ya, Bekasi mungkin menjadi gerbang utama ya sebenarnya, gerbang utama peradaban di Indonesia sebenarnya, karena sejak berdirinya beberapa kerajaan-kerajaan tertua ya di Indonesia, salah satunya adalah Kerajaan Tarumanagara di sekitar Bekasi dan Kerajaan Kutai Kertanegara gitu ya, yang kedua-duanya merupakan salah satu kerajaan masa Hindu tertua ketika itu. Nah, munculnya Kerajaan Tarumanagara ini memang masih ada beberapa kontroversi yang muncul. Ada yang menyebut sebelumnya ada Kerajaan Sagara Pasir dan lain sebagainya gitu. Tapi itu juga perlu digali. Kebetulan saya menulis buku peradaban kebudayaan Jakarta dan Betawi ya. Jadi tentunya itu menjadi landasan bahwa dulu daerah ini merupakan daerah yang sangat rural. Ya, dengan munculnya berbagai masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ya ke Indonesia dan bersatu menjadi sebuah kebudayaan baru daerah perkotaan zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ternyata dalam sejarah Bekasi sekitar abad 17-an tadi saya sudah katakan, sekitar 1720, 1740 Bekasi mengalami sebuah industri perkebunan tebu ya yang cukup besar gitu ya. Berarti dulunya nih banyak tebu-tebu ya di kota ya? Tebu ya di kota sampai ke kabupaten daerah Gabus gitu ya. Dan ada kurang lebih sekitar 15 perusahaan tebu. Bukti-buktinya sejak ditemukannya belum lama ini sugar molan ya. Sugar molan itu adalah alat penggiling tebu ya yang cukup besar ketika itu, dan banyak pekerja-pekerja dari luar juga justru bekerja di Bekasi ya, sehingga kemudian terjadi migrasi yang cukup besar. Nah, ini belum terkuak dalam sejarah Bekasi sekitar 1720 1740, dan disitulah kemudian muncul pemukiman baru. Kembali lagi pluralisme terjadi di Bekasi ya, dan sejak itulah kemudian kebutuhan adanya pasar di Bekasi sekitar 1720 1740, maka muncullah Pasar Lama Bekasi yang sekarang kita kenal Pasar Proyek ya. Pasar sejarah ya. Pasar sejarah. Jadi ternyata ada sejarahnya Pasar Lama Bekasi sekitar 1720 1740. Nah, kemudian setelah itu kemudian masa kemerdekaan ya. Bekasi sebagai daerah demarkasi ya, di mana terjadi perbatasan antara daerah RI dengan RIS ya. RIS Jakarta ya. Kemudian demarkasinya antara Warung Jengkol ya, Cakung sampai kemudian Sasak Jarang. Nah, itu daerah demarkasi perbatasan yang harus kosong. Nah, sehingga kemudian seluruh kekuatan tentara di Indonesia berkumpul di perbatasan di Bekasi Sasak Jarang itu. Ya, maka kemudian muncullah puisi Kerawang Bekasi. Ya. Nah, disitulah kemudian muncul monumentalkan dalam satu monumen perjuangan rakyat di Bekasi, bukan monumen perjuangan rakyat Bekasi. Di Bekasi ya? Di itu melambangkan bahwa ternyata ada penghargaan yang besar. Pejuang-pejuang di Bekasi, bahwa yang berjuang itu bukan hanya orang Bekasi, tapi juga pejuang-pejuang tentara-tentara dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul di sini. Ya, sehingga munculnya monumen perjuangan rakyat. Di mana itu monumennya Pak? Ya, itu ada di Stadion Bekasi. Ya, ada monumen perjuangan rakyat di Bekasi. Yang di Taman Kota ini. Taman Kota. Nah, itu kembali lagi pluralisme di Bekasi dan mulai adanya sentuhan-sentuhan ya, unsur-unsur budaya baru di Bekasi. Termasuk juga peristiwa penyerbuan Kerajaan Mataram ya oleh Sultan Agung ya, itu juga kembali ya, warna Bekasi, ada bumbu-bumbu
Balinya ada, ya, ada bumbu-bumbu Jawanya, ya, ada bumbu-bumbu Sundanya juga ada. Sehingga kemudian Bekasi menjadi kompleks dan berbeda dengan Jakarta. Jakarta kita kenal sebagai daerah Betawi Tengah, ya. Nah, sementara Bekasi termasuk daerah Betawi pinggiran yang bercampur dengan berbagai unsur budaya ya, dan bahasa, sehingga Bekasi dikenal dengan istilah Betawi Ora, ya, Betawi pinggiran. Ya, kalau Jakarta pakai gue, kalau dia di Bekasi pakainya gua, ya. E dan A, ya. Jadi berbeda, ya. Kemudian unsur Balinya pakai in, ya, antepin, biarin, makan antepin, ya, biarin, ya, dan seterusnya. Akhiran in itu adalah unsur dari Bali, ya. Jadi kemudian ditambah lagi unsur Sunda, ditambah lagi unsur Jawa di Bekasi, sehingga itulah yang kemudian kita sebut dengan istilah Betawi Ora. Nah, dalam konteks ini kalau kita main ke Kabupaten Bekasi, seringkali generasi baru ini sering mengatakan, oh sebelah sana orang Sunda, oh sebelah sana orang Jawa, gitu ya. Nah, semestinya tidak boleh berpikir itu, tapi itulah budaya Bekasi yang merupakan pembauran dari unsur-unsur kebudayaan Sunda, kebudayaan Betawi, kebudayaan Jawa, ya, unsur Bali juga ada, gitu. Nah, itu menjadi satu kesatuan yang kita sebut dengan Betawi pinggiran, ya. Jadi ini yang kesalahan yang terjadi gitu di generasi-generasi baru di Bekasi. Baik. Jadi luar biasa awalnya Bekasi, tentunya dengan, tapi pluralnya sampai sekarang ya Pak. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Ya, apalagi tambah lagi kawasan industri, apalagi dengan munculnya apartemen-apartemen, ya, munculnya lagi pemukiman-pemukiman baru, itu semakin plural sekali. Dan sulit kita membedakan mana orang asli, mana masyarakat mendatang, ya. Jadi itulah yang kemudian menjadi PR besar di beberapa wilayah tentang istilah masyarakat asli dengan masyarakat pendatang, gitu ya. Jadi di Jakarta pun sampai ada kajian tentang DNA orang Betawi, ya. Jadi yang disebut dengan orang Betawi asli itu batasannya mana sih, gitu kan? Yang mana, ya? Yang mana, gitu ya. Jadi sekarang itu campurannya cukup banyak akibat mobilitas penduduk yang semakin tinggi, sehingga pembauran antar warga itu tidak bisa terelakkan buat kita. Jadi Bekasi ini menjadi melting pot pembauran berbagai suku, bangsa, etnis, dan bahasa. Ya, jadi tinggal bagaimana caranya kita melakukan upaya untuk melestarikan unsur budaya lokalnya. Ya, jadi Jakarta sudah menjadi prototipe, contoh buat kita bagaimana memajukan unsur kebudayaan Betawinya. Nah, tinggal Bekasi ini bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan upaya membangun kearifan lokal dan karakteristik budaya masyarakat Bekasi. Nah, ini PR besar buat kita, Mbak Ulfi, gitu, dengan ini. Baik. Jadi Bekasi jangan dikenal sebagai yang jauh planet, tapi ada sejarahnya, ya. Iya, gitu loh, Mbak. Nah, oleh sebab itu yang sering terjadi sekarang ini, semangatnya sudah bagus, ingin memajukan kebudayaan Bekasi, ingin melestarikan kebudayaan Bekasi, tapi langkahnya seringkali diarahkan, kapan ya tampil kita, ya, kapan ya seni budaya tampil, ya, gitu kan. Itu yang jangan terjadi. Hanya seremoni saja, seremoni saja, tetapi yang harus kita bangun adalah payung hukum dari upaya pelestarian kebudayaan Bekasi yang harus baik kabupaten maupun di kota Bekasi. Itu menjadi catatan khusus, sehingga mungkin saya termasuk budayawan ataupun juga seniman yang ngerti juga tentang bagaimana perencanaan pembangunan, mengerti juga bagaimana memperhatikan regulasi untuk melakukan pemajuan dan pelestarian kebudayaan Bekasi, gitu. Nah, ini harus semestinya mainstream ini harus ditularkan oleh pelaku-pelaku seni, termasuk juga anggota-anggota legislatif maupun juga anggota-anggota eksekutif, khususnya kepala daerah. Baik. Tadi ngomongin perda payung hukum, sebenarnya ada nggak sih Pak untuk budaya ini? Tentunya kan peninggalannya, apalagi Pak Andi kan tim ahli cagar budaya yang sudah menemukan benda-benda, ya. Nah, ini bagaimana?
Iya, di dalam konteks kami sebagai tim ahli cagar budaya, yang pertama yang menjadi anggota tim ahli cagar budaya itu minimal punya sertifikasi ahli cagar budaya, ya. Jadi kebetulan kita di Bekasi ada 5 orang, ya. Yeah. Di kabupaten juga sudah mulai seperti itu, harus punya sertifikasi itu. Nah, tugas kami sebagai tim ahli cagar budaya adalah memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait dengan undang-undang cagar budaya. Nah, salah satunya adalah di daerah itu khususnya di aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu ada tim identifikasi cagar budaya, ya, dan menerima laporan-laporan dari masyarakat terkait ditemukannya cagar budaya. Yeah. Nah, dari laporan itulah kemudian dinas memberikan catatan agar tim ahli cagar budaya melakukan kajian terhadap cagar budaya yang ditemukan. Nah, setelah itu kemudian tim ahli cagar budaya membuat kajian. Jadi ini yang salah kadang-kadang, ketika ada temuan kami suruh melakukan rekomendasi segera, ya. Padahal untuk membuat kajian itu, setelah membuat kajian kita harus melakukan sidang, sidang pleno untuk rekomendasi apakah cagar budaya itu layak atau tidak, kita sebut dengan cagar budaya. Gitu. Jadi dalam cagar budaya itu kan minimal dia berusia 50 tahun. Gitu. Jadi regulasinya harus 50 tahun, ya, atau dia memiliki nilai tertentu bagi masyarakat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak berubah bentuknya. Nah, yang terjadi di lapangan itu banyak benda-benda bersejarah yang berubah bentuknya, sehingga kemudian kita arahkan ke bukan lagi menjadi cagar budaya, ya, atau yang belum ditetapkan itu kita sebut dengan ODCB, objek diduga cagar budaya. Karena belum ditetapkan, karena belum ditetapkan. Orang menganggap oh ya itu cagar budaya, padahal sudah terjadi perubahan yang cukup besar. Contoh misalnya makam M. Hasibuan, ya, kita tanyakan dulu kepada keluarganya, ibu, bapak, apakah setuju ini mau dipugar atau tidak? Ya, kalau dipugar nanti tidak akan menjadi objek cagar budaya, tetapi menjadi objek sejarah, gitu, yang bernilai edukatif, gitu. Jadi yang disebut cagar budaya juga ada beberapa kriterianya. Nah, itu regulasi berkaitan dengan cagar budaya. Setelah ada pleno, sidang, pada sidang dulu, Pak. Ya, setelah sidang kemudian kita membuat surat rekomendasi kepada kepala daerah, dan itu waktunya kita di dalam undang-undang minimal 30 hari setelah kita membuat rekomendasi itu harus ditetapkan, ya. Jadi bayangkan kalau, nah ini juga menjadi masalah. Kita ditetapkan di anggaran itu hanya 2 objek, ya. Bayangkan di Bekasi itu ada 74 cagar budaya, ya, butuh berapa tahun, Mas? Ya, jadi kayaknya sudah tua itu, bisa umur 80 tahun gitu. Yang generasi selanjutnya. Idealnya ya paling minimal ya ada 8 atau 10, sehingga kemudian masyarakat cepat untuk menangani. Syukur Molan aja sudah hampir hilang nih, ada yang mencuri kan, sehingga memang Bekasi juga harus menyiapkan, ya, tempat-tempat hasil temuan cagar budaya kita itu, jangan sampai ketika kita mau ekspos tiba-tiba masyarakat ngeh gitu loh, wah ini berharga nih, saya ambil dan seterusnya. Besi apalagi ya, apalagi marmernya gitu. Zaman dulu ada lori ya, di pinggir-pinggir kali Bekasi untuk mengangkut tebu. Sekarang sudah habis tuh sama tukang besi itu ya. Diluakin. Padahal itu kalau masih ada itu bisa menjadi bagian objek pariwisata. Gitu, ya. Jadi ini yang cukup menarik untuk kita lihat gitu loh. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 17 tentang pemajuan kebudayaan itu diatur tentang beberapa komponen, ada kurang lebih sekitar 10 ya objek, tetapi di lapangan itu tidak cukup 10 ternyata untuk melakukan objek pelestarian kebudayaan. Ya, saya mencatat sampai, ini ngitungnya gimana ya, pakai ABC sampai M gitu loh. Jadi ketika membuat regulasi tentang pemajuan kebudayaan, ya minimal harus terjun lah yang membuat naskah akademiknya, ya, baik legislatif yang akan menetapkan sebenarnya kebutuhannya apa sih di lapangan gitu kan. Jadi misalnya kita tidak punya kalender festival seni budaya yang ajak gitu loh,
Iya. Jangan sampai kita membuat festival seni budaya tahun ini bulan Maret, besok bulan November gitu kan. Iya, iya, Nah, benar-benar. jadi bukan hanya sekedar mengadakan, tetapi juga ada poin atau goal yang kita capai, salah satunya itu menjadi objek kunjungan pariwisata. Gitu. Jadi ketika kita buat website, orang sudah tahu, oh kalau kita main ke Jepang bulan ini sakura sedang berbunga gitu loh. Nah, di Bekasi bunganya kapan ya gitu loh. Kan jadi wisatawan sudah tahu setiap bulan A itu kegiatannya ini, bulan B kegiatannya ini. Nah, ini yang saya kira perlu ajak kita membuat kalender seni budaya. Itu dari sisi seniman ya, kapan saya tampil ya. Tetapi kan untuk itu harus anggarannya jelas, regulasinya harus ada payung hukumnya. Nah, yang terjadi sekarang ini regulasi yang banyak dibuat, bukan hanya regulasi seni budaya saja, banyak pembuat konsultan yang membuat naskah akademik semestinya sudah arahkan itu kepada akademisi gitu loh. Jadi sudah jelas gitu loh komparasi data yang dilakukan. Jadi diserahkan itu ya. Kalau di Tangerang saya sering buat juga regulasi-regulasi. Jadi di Tangerang itu kalau bisa dicontoh di Bekasi, kerjasama dengan kejaksaan. Setiap tampil, setiap akan kita merumuskan presentasi, kejaksaan datang di Tangerang itu. Ya. Fungsinya apa kejaksaan? Fungsinya adalah dari sisi yang pertama ketepatan aspek hukum. Iya. Yang kedua, bener nggak nih buat naskah akademiknya loh, gitu loh. Nah itu kejaksaan saya kira bisa menjadi mitra, tapi jangan dilihat dari cost-nya ya. Mungkin anggarannya juga ya. Iya. Jadi kemudian yang kedua yang menarik ketika saya ada di Tangerang itu, misalnya konsultan ini dari perguruan tinggi ini, kemudian pembandingnya dari perguruan tinggi mana nih, gitu ya. Jadi ada pembanding, sehingga kemudian ketika merumuskan itu tidak asal-asalan gitu. Nah, ini yang belum berani di Bekasi nih, yang begini. Gitu. Nanti deh. Jadi kalau kita ingin lari ke kualitas kebijakan, kita harus lakukan mana yang baik, sehingga kemudian kualitas pembuatan naskah akademik dan saat merumuskan itu menjadi draft perda, itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Gitu. Baik. Tapi kalau tadi melewati kajian kemudian bekerja sama dengan pihak lain, tapi kalau dari pemerintahnya mungkin ya, mana yang harus diprioritaskan? Ini kan budaya juga penting ya. Ataukah yang lainnya dulu ini Pak Andi? Iya. Saya sudah mengidentifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 17 ya. Itu hanya membahas tentang tradisi, manuskrip, adat istiadat, kemudian situs, ya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan, sampai kemudian olahraga tradisional. Tapi setelah saya tilik, ternyata banyak yang belum. Banyak yang belum. Contoh misalnya kuliner, pakaian adat. Ya, kemudian perpustakaan dan manuskrip, ya, ornamen, arsitektur, itu harusnya sudah mulai dilakukan. Kemudian sampai souvenir atau cenderamata, ya. Nah, kemudian termasuk juga di dalamnya nanti kurang lebih di pasal 9 arahan saya itu harus ditambah lagi dengan objek cagar budaya, gitu ya. Jadi perda yang ada di Kota Bekasi, saya kira itu perlu ditinjau ulang kembali karena tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku seni dan budaya di lapangan gitu loh. Nah, jadi ini yang saya kira perlu diperbaiki. Tapi juga harus ada goal yang harus kita lakukan berkaitan dengan perda pemajuan kebudayaan dan pelestarian kebudayaan. Jangan hanya ditulis semua kegiatan seni budaya didanai oleh dana APBD. Itu kan klise gitu loh. Ya, kalau ada gitu kan. Akhirnya yang terjadi di lapangan, kegiatan seni budaya itu selalu anggaran sisa. Jadi pembangunan fisik, sisanya berapa? Oh, 200 ya. Udah buat kegiatan seni budaya gitu. Nah, bisa nggak kita diperlakukan sama seperti pendidikan? Pendidikan misalnya minimal di undang-undang minimal 25% dari APBD. Ya, Bekasi misalnya untuk seni budaya dan pariwisata sebagai bidang yang bisa menghasilkan
35%. Ya. Kan Kontribusi. PAD juga ya, Iya, Pak ya. PAD-nya 35% itu dari seni budaya. Salah satunya adalah retribusi. Benar. Tapi feedback dari kontribusi PAD terhadap aktivitas kegiatan seni budaya itu tidak berimbang gitu loh. Nah, oleh sebab itu kita coba hitung dari 35% ya minimal ya antara 10 sampai 15% untuk program pembangunan seni budaya itu harus dilakukan, karena bukan hanya budaya saja Ansi ya, tetapi pariwisata itu punya kontribusi yang besar bagi PAD Kota Bekasi. Nah, itu catatan-catatan itu saya kira belum sampai itu. Nah, nanti kita coba lihat perbandingannya dengan DKI Jakarta. Iya, padahal wisata budaya itu juga pendongkrak ekonomi masyarakat, karena dalamnya juga ada UMKM, kemudian belum kulinernya juga, terus souvenir dan sebagainya ya. Atau enggak kita masuk ke situs gitu ada berbayar, ya mungkin nggak masalah ya. Nah, itu yang saya kira kontribusinya nanti harus dibuat perencanaan yang detail untuk pembangunan pemajuan kebudayaan. Misalnya selama ini kan nggak pernah kalender event-event yang ajak dilakukan dalam kalender seni budaya. Nah, itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, bagaimana? Saya kira beberapa daerah, kemarin saya ada di Riau, saya kerjasama dengan LAM ya, Lembaga Melayu, Adat Melayu Riau ya. Itu termasuk juga Jakarta. Mereka punya program yang saya kira perlu dilakukan juga di Bekasi. Ya, Ketua LAM Melayu Riau Jakarta itu tinggal, saya ketemu kemarin di Riau. Ya, ternyata dia tinggalnya justru di Kemang ya. Jadi salam Ketua LAM Riau yang ada di Jakarta, yang beliau kebetulan menjadi ketua untuk lembaga budaya LAM Riau di Taman Mini. Ya, jadi misalnya apa yang dilakukan Jakarta dengan adanya persentase anggaran untuk APBD. Nah, salah satunya adalah mereka membuat pemetaan kegiatan-kegiatan di setiap kecamatan yang kemudian dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi di sana itu minimal ada 3 event seni budaya ya di Jakarta itu dibiayai setiap kecamatan 3 event. Bekasi belum. Ya, baru ada beberapa tempat, contoh misalnya di Pedurenan ya. Jadi baru itu, kemudian di Keranggan. Ya. Itu pun juga perlu dipoles lagi. Jadi isinya sama dengan Betawi Jakarta, mestinya Betawinya yang Bekasi. Ya, kalau Bekasi, kalau Jakarta pakai palang pintu, Bekasi berebut dandang kan gitu. Ya. Kalau di Jati Sampurna kan dia kilengsernya ya, karena Sundanya cukup besar. Gitu. Nah, itu juga harus kita lakukan bersama-sama. Jadi jangan berpikir, oh gimana caranya saya tampil gitu, tapi bagaimana kita membuat rasa keadilan yang sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, itu harus dibuat. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan kembali, Bekasi ini kan daerah yang sangat rural dengan jumlah penduduk yang cukup besar, sekitar 2,6 mungkin ya, atau 7 juta. Posisinya mungkin kita coba lihat di Singapura. Singapura itu penduduknya sudah cukup padat, kemudian tingkat aktivitasnya tinggi, sehingga mereka tinggal di flat-flat, ya. Dan bagaimana caranya agar pelestarian kebudayaan itu dilakukan? Maka dibuat community center. Nah, di Jakarta itu buat community center, misalnya latihan nari tempatnya di sini, latihan melukis tempatnya di sini, dan itu si pelatih dikasih gaji setiap bulan, Mbak. Gitu. Nah, jadi arahnya jelas. Ya, kalau mau 10% anggarannya besar, tapi jangan sampai tidak termanfaatkan dengan baik ya, dan itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, termasuk juga upaya pengembangan seni budaya di Bekasi. Jadi anggaran boleh diajukan 10% dari APBD, tapi juga harus ada kontribusinya. Nah, jadi itu yang menjadi PR besar buat kita gitu. Baik. Rekan Redaktor, kami lanjutkan kembali bincang budaya masih bersama Pak Andi Sopandi dengan tema pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi. Tentu harus ada arahnya kemana dan sasarannya begitu ya Pak Andi ya. Ini
apa yang menjadi jangkauan dan arah pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi? Ya. Silakan. Kalau tadi kan kita berbicara tentang regulasi, Ya. kemudian yang kedua berapa pagu anggaran yang harus disiapkan dalam APBD. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengajukan itu, nanti pemerintah bertanya kira-kira apa arah dan jangkauan yang harus dilakukan. Jadi saya sudah mengidentifikasi dari Undang-Undang nomor tahun 17 itu tadi, itu ada kurang lebih 10 ya. Di sini saya sudah mengindikasi kurang lebih sekitar 25, Pak. Yang hampir-hampir tidak terjangkau dalam regulasi yang dibutuhkan oleh pelaku seni budaya. Nah, jadi yang pertama kita perlu melakukan kajian tentang seni budaya dan cagar budaya yang dianggap hampir punah dan langka. Nah, itu yang menjadi ciri khas Bekasi. Nah, kemudian yang kedua adalah seni budaya kontemporer atau kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya Bekasi. Jadi sekarang kan ada tuh tari apa ya? Aduh saya agak lupa tadi tuh. Topeng, dodogeran. Dodogeran kan itu. Jadi dibuat kreasi gitu kan. Lebih mungkin gerakannya lebih modern lagi. Malah ada lagi seni tari berkaitan dengan apa? Yang sering sekarang di jalan-jalan kampung tuh ondel-ondel kan. Iya. Jadi tari ondel-ondel. Wah. Jadi benarnya ini kita perlu lakukan ya, sehingga kemudian tampilan itu benar-benar ada identitas khusus kebekasiannya. Jadi tidak hanya asal-asalan. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus menyusun kembali RIPDA ya, rencana induk pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Bekasi ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi rencana induk, pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Nah, kemudian yang keempat kita arahkan tadi kegiatan-kegiatan itu harus dibuat per kecamatan dan kelurahan. Ini apa yang menjadi unggulan dari setiap kecamatan dan kelurahan. Misalkan utara nih? Timur, Medan timur. ya. Misalnya olahraga tradisionalnya apa? Ya. Apakah dampu ya, gobak sodor ya, gobak sodor ya. Jadi itu sudah dibuat Pak, aturannya sudah modern sekarang, pakai helm ya, enggrang dan lain sebagainya. Jadi permainan dan olahraga tradisional di setiap kecamatan ya, minimal harus ada 3 kegiatan potensial yang dilakukan di kecamatan. Kita punya 12 kecamatan, ada minimal 3 kegiatan yang dilakukan di setiap kecamatan, sehingga kemudian camat punya fokus khusus untuk bidang seni budaya. Kemudian yang kelima adalah kalender. Kalender seni budaya yang harus kita lakukan sebagai bagian promosi, tetapi catatannya harus ajak bulan bulan Februari, kapan bulan pariwisata gitu ya, kapan bulan seni budaya ya, seperti di Keranggan itu sudah jelas. Tiap satu suro ada misalnya sedekah bumi gitu kan. Nah, jadi mereka sudah punya tanggal khusus ya, dan penanggalannya juga khusus mereka. Tanggalannya biasanya bukan Masehi, kalau Masehi kan berubah-berubah ya. Jadi dia sudah punya penanggalan khusus dan punya penanggalannya itu seperti titik-titik ya, titik 1, titik 2, titik 3. Saya punya itu. Kayak kalender Bali atau Jawa ya? Iya, seperti itu, Nusa Jawa ya. Jadi seperti itu udah punya. Jadi mereka nggak perlu diundang, warganya nggak perlu diundang karena warganya sudah tahu tanggal sekian. Ya, jam sekian mereka sudah tahu hari baik, hari buruk, dia sudah punya catatannya. Ya, Pak Anim itu sudah hafal, itu udah hatam. Karena orang Keranggan dia ya. Karena ayahnya sesepuh di situ kan. Nah, jadi itu kalender. Yang kemudian yang 3 adalah kegiatan dan festival seni budaya di tingkat kota yang diselenggarakan secara rutin dan ajak ya setiap tahun. Kemudian ke-7 adalah pembinaan bagi setiap sanggar. Nah, ini yang kadang-kadang yang misalnya penataan administrasi sanggar. Nah, di dalam undang-undang berkaitan dengan sanggar itu juga kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi sanggar yang sudah tercatat, kemudian sudah punya tersertifikasi, minimal punya luas ya 100 meter persegi. Kan rata-rata sanggar kan belum tentu punya ya 100 meter persegi. Itu juga kadang-kadang menghambat ya proses penataan dan pembinaan sanggar. Kemudian yang ke-8 adalah pembinaan kegiatan seni budaya di tingkat sekolah atau satuan pendidikan ya, mulai dari PAUD, TK, SD sampai SMP ya. Nah, itu menjadi bagian seperti kita punya mata pelajaran olahraga
Nah, penguatannya misalnya ada di kolam renang gitu ya. Iya. Oke, atau misalnya bola voli dan lain sebagainya. Jadi ada tempatnya khusus lapangan voli. Tapi seni budaya itu perlu ada pembinaan sanggar, misalnya sanggar-sanggar ini menjadi pembina di sekolah-sekolah, sehingga sanggar itu hidup, bukan hanya melakukan pelatihan di tempatnya, tetapi juga menjadi pembina dari setiap sekolah. Jadi misalkan kayak ada ekskul nari, jadi diambil dari dipanggil sanggar sini. A gitu ya. Seperti itu. Sehingga sanggar itu bukan tidak terbebani dengan aktivitas dirinya sendiri, tapi punya kontribusi di setiap sekolah-sekolah. Nah, salah satunya adalah penerapan muatan lokal, sejarah dan budaya Bekasi, yang sampai sekarang ini kita sudah buat catatannya. Tapi praktek di lapangan justru materi itu dipisah-pisah. Ya, berkaitan seni masukkan di materi tentang seni budaya, aspek sejarah dimasukkan ke mata pelajaran sejarah, tapi tidak menjadi satu kesatuan. Karena kalau itu dipisah-pisah, saya sempat itu waktu zaman Pak Inai menjadi kepala dinas, saya kira, Pak Inai ini kenapa kok dipisah-pisah? Pertanyaan saya, apakah ini bagaimana cara mengukur keberhasilan muatan lokal kalau ini dipisah-pisah? Jadi semestinya itu menjadi satu kesatuan. Caranya bagaimana? Mengikludkan materi sejarah muatan lokal itu dengan bahasa Sunda. Ya, karena orang Bekasi kan nggak Sunda, gitu kan. Nah bener. Nah jadi ini bisa disatukan. Tapi konteks itu bukan berarti nanti guru-guru bahasa Sunda tidak mengajar lagi, tidak. Justru menjadi ujung tombak untuk pemberian materi sejarah dan budaya Bekasi. Tapi udah ada belum Pak sekolah yang sudah ada budaya Bekasinya? Sudah, cuma itu masalahnya, tidak menjadi satu mata pelajaran khusus. Ya, karena kalau ditambah lagi ada bahasa Sunda, ada materi pelajaran sejarah dan budaya Bekasi, sudah banyak mata pelajaran di sekolah. Iya, benar. Bebannya. Tapi kalau itu menjadi satu kesatuan dalam rangka pembentukan karakter anak bangsa, maka itu menjadi elok buat kita untuk melakukan pembinaan atau jangkauan pemajuan kebudayaan dan pelestarian bagi generasi muda. Nah, dengan cara apa? Ada kegiatan-kegiatan seni budaya di tingkat satuan pendidikan. Kalau sekarang apa sih LPSN ya kalau nggak salah, ya. Jadi ada lomba-lomba untuk seni-seni budaya, itu salah satunya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah subsidi berkaitan dengan alat kegiatan seni budaya bagi sanggar, ya. Saya setuju ada Menteri Kebudayaan, ya. Nah, karena kalau kemarin ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bantuan itu diberikan bagi sekolah-sekolah ketimbang pelaku-pelaku seni budaya. Nah, padahal yang membutuhkan adalah pelaku-pelaku seni budaya. Kita pernah mengalami itu. Pelaku-pelaku sanggar itu akhirnya untuk tampil mereka pinjam ke sekolah gitu ya. Jadi ini saya kira saya mendukung Pak Prabowo membuat Pak Fadlizon orang sejarah. Ya. Jadi dia mirip dengan saya gitu ya. Jadi ada Menteri Kebudayaan. Jadi mudah-mudahan nanti ini menjadi tepat sasaran, ya. Jadi memperhatikan pelaku-pelaku seni budaya dan upaya-upaya untuk melakukan pelestarian kebudayaan. Nah, jadi itu harus dipisahkan memang catatan di lapangan. Saya kira ini satu hal yang menarik buat kita, termasuk juga paguyuban lokal. Kemudian pembinaan sentra atau community center tadi yang saya katakan berkaitan dengan seni musik, seni lukis, ya, tradisional dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ini dianggarkan, ya. Nah, kemudian penentuan ikon Kota Bekasi, ornamen Bekasi, cenderamata Bekasi, kuliner Bekasi, gitu ya. Jadi misalnya cenderamata ada kewajiban setiap hotel yang menginap wajib, ya, ada subsidi dari hotel. Dari penginap itu mereka mendapatkan cenderamata, ya, berapa persen, kemudian itu yang menjadi bantuan bagi kegiatan seni budaya. Setiap dia menginap, ketika mengambil kunci, ini souvenirnya. Mungkin dan bisa itu dari segi include dengan biaya dia menginap. Jadi kalau di Jakarta itu kita hitung dari situ saja dapat kurang lebih sekitar 3 miliar setahun, ya. Jadi lumayan kan untuk subsidi kegiatan gitu. Jadi include antara
biaya menginap dengan souvenir gitu. Sudah termasuk Sudah itu termasuk ya, itu free-nya. gitu. Jadi ini yang harus dilakukan, inovasi khusus. Nah, kemudian inovasi berkaitan dengan kawasan kota tua di Bekasi. Kita belum ada. Di mana sih? Ya. Kalau kabupaten kan sudah ada sudah ya, ada. Gedung Juang. Gedung Juang. Nah, Bekasi sebenarnya kalau mau dioptimalkan, pasar proyek itu, pasar lama itu, itu didampingi dengan alun-alun Bekasi. Itu menjadi bagian kawasan kota tua. Kita bisa bercerita itu. Ya. Tapi kan itu kan terpisah ya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa itu lakukan itu bisa itu. Ya. Bangun jembatan kah? Bangun jembatan ya. Seperti RSUD ya. RSUD ya. Nah, coba ya jadi nah itu kan kalau zaman dulu orang kalau dari pasar lama ke alun-alun kan zaman dulu pakai getek ya. Iya. Nah, gitu. Karena zaman itu tidak ada bangunan yang cukup banyak. Nah, memang perlu terobosan baru itu. Sehingga kemudian ada hubungan yang dekat antara alun-alun dan pasar lama ya sebagai bagian dari kawasan kota tua. Iya. Kita sudah pernah desain itu. Nyambunginnya di kemana itu, Pak? Bisa lewat pasar proyek sampai kemudian Penggadaian itu nanti kita bisa bercerita tuh misalnya. Contoh jembatan itu, mohon maaf ini saya tidak bicara tentang partai, misalnya itu ada gerbang peradaban di jembatan itu ya. Sebelah monumen itu ya. Iya, jadi kita buat di jembatannya itu kita kasih itu gerbang peradaban ya. Maka kemudian itu menjadi hal yang menarik ya. Pertama kita berbicara tentang perjuangan ya, peristiwa Kali Bekasi ya. Satu kesatuan itu ya. Itu jadi ketika kita berbicara tentang sejarah dan kota-kota tua itu nyambung antara pasar proyek dengan alun-alun Bekasi gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang peradabannya, gerbang peradaban gitu ya. Nah, kita bicara itu ya. Kita bisa berbicara tentang masalah transportasi ya. Zaman dulu ada Stamplat ya. Stamplat itu di lampu merah Bekasi seberang itu dulu tempat berhentinya bus-bus lama itu. Stamplat ya. Stamplat itu dekat Masjid Al Arif itu, deretannya di situ. Ya. Nah itu dulu Stamplat. Jadi perlu juga dibuat itu ya. Peradaban zaman dulu ya tentang transportasi lama gitu ya. Nah itu bisa menarik gitu loh ya. Kemudian berkaitan dengan kawasan artinya nanti gerbang barat dan gerbang timur itu semestinya harusnya berbicara ya. Ketika orang datang ke Bekasi maka kita akan bisa mengindikasi Bekasi itu sebagai kota patriot. Nah sekarang ketika orang datang ke Bekasi, patriotnya di mana ya? Ya, sebagai budaya Bekasi orangnya mana ya? Jadi mestinya muncul, bukan jembatan tiba-tiba jembatan orang bingung ya, tidak lihat ikon kebekasiannya itu yang menjadi permasalahan juga permasalahan itu kompleks itu ya. Jadi itu ikon-ikon harus dimunculkan ya dalam rangka kita membuat kawasan kota tua. Nah kemudian mohon maaf saya kritik habis ini ya, alun-alun Bekasi itu dasarnya dirubah menjadi alun-alun Hasibuan, itu dasarnya apa? Ya, apa tidak ada nama lain tokoh Bekasi lain tiba-tiba luar biasa alun-alun M Hasibuan ya. Saya lebih cenderung agar tidak menimbulkan efek yang terlalu besar, saya usulkan kembalikan nama alun-alun itu menjadi alun-alun Bekasi, lebih elok, di catatan sejarah lebih ada ya, karena disitulah tempat berkumpulannya masyarakat Bekasi untuk mengubah ya Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi ya, sampai kemudian runtutannya menjadi Kota Bekasi. Nah jadi itu harus diluruskan kembali nih ya dengan kepala daerah yang baru nanti mudah-mudahan punya keratan yang cukup besar ya terhadap sejarah dan budaya Bekasi gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya perlu juga kajian sejarah dan budaya Bekasi. Tadi abad ke-17 belum kesentuh loh. Lebih banyak berbicara abad ke-19 atau abad ke-20, 17 belum. Nah, dari kajian kami Syukur Molen itu menjadi catatan khusus bahwa pasar pertama itu ada hubungannya dengan perkebunan tebu di Bekasi. Nah, kemudian mengidentifikasi dan melakukan pendataan rekomendasi penetapan cagar budaya tadi, dan dibiayai secara rutin setiap tahun, itu menjadi biaya rutin. Ya, mohon maaf, tim ahli cagar budaya ini
tidak ada honor sama sekali, hanya berdasarkan kepedulian dan nilai ta'ala Pak ya. Ya, apa ya, semacam tanggung jawab moral saja kita selama ini. Tapi juga profesional kami harus dihargai juga gitu loh ya. Bukan dihargai dalam konteks itu, dihargai dalam konteks keilmuan gitu ya. Jadi waktu kami sebagai praktisi juga harus diperhatikan dengan baik gitu ya. Nah, jadi termasuk juga berapa cagar budaya yang harus dikaji setiap tahun, itu harus dibuat runtutannya dalam anggaran berkaitan dengan seni budaya gitu loh. Tadi kalau dua sampai tahun berapa ini, saya coba sampai kakek nenek ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada penerus kita gitu insya Allah. Nah, kemudian pemeliharaan cagar budaya. Jadi setelah ditetapkan, ternyata tidak diperhatikan tuh. Harus diperhatikan pemeliharaannya. Iya benar. Contoh, saya masih agak penasaran nih, apakah kantor kewadanaan yang di belakang Polres itu masih utuh atau tidak? Atau hancur? Kantor kewadanaan. Seperti apa tuh kantornya? Kantor kewadanaan itu di belakang Polres yang dulu dipakai oleh kantor narkotika ya, SIM nggak? BND, ya, Badan Narkotika Daerah. Buat tempat SIM nggak? Enggak, bukan. Enggak, bukan sebelah. Jadi saya masih khawatir nih. Kan sekarang dirobohkan itu dirobohkan. Ya. Tapi apakah itu bangunan yang belakang itu kantor kewadanaan atau bukan? Karena ditutup kan ya. Jadi kami belum sempat lihat tuh. Jadi kantor kewadanaan kita, saya khawatir tuh hilang. Ya. Nah, kemudian selain itu adalah berkaitan dengan pagelaran seni budaya, misalnya HUT Kota Bekasi. Nah, repotnya HUT Kota Bekasi itu Maret. Ketok palu anggaran itu April ya, gitu ya. Jadi terlambat. Nah, jadi ini juga menjadi catatan buat kita dan lebih mengedepankan pada keadilan, keterbukaan mengayomi pelaku seni budaya. Ya. Nah, kemudian ke-21 adalah pemberian penghargaan bagi pelaku penggiat seni budaya, sejarah dan tokoh sejarah Bekasi. Kemudian pemetaan dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana bagi pelaku seni budaya. Gitu. Jadi kalau dilihat di lapangan sedih gitu ya. Ada yang gendangnya bolong ya dan seterusnya. Ada pelaku seni budaya nggak sempat lagi latihan ya. Ada yang menjadi tukang bangunan, ada yang menjadi tukang ojek kalau di lapangan. Tapi anehnya mereka masih bisa ketika tampil, masih mau ya, masih nyatu. Cuma masalahnya yang kedua adalah kalau dulu mereka belajar sambil diayomi oleh orang tuanya ketika manggung. Sekarang tidak ada lagi tuh. Saya khawatir tidak ada regenerasi untuk pelaku seni budaya seperti wayang goong di Keranggan. Bekasi juga punya. Ada gamelan goong, ya, yang biramanya seperti birama musik Bali. Ya, sekarang cuma kakek-kakek saja tuh, ya, belum ada yang muda-mudanya. Nah, itu nanti hampir hilang. Kemudian penataan ikon, ya, seni budaya, ikon sejarah, ikon produk unggulan itu harus ditata. Jadi masalah di Bekasi itu setiap ada ikon, semua keinginan tertumpu pada satu ikon ya. Contoh misalnya di Harapan Indah ya. Jadi sempat dibuat Tugu apa? Yang sekarang Tarian Langit. Bukan. Tugu dinamik ya. Yang seperti tangan seperti itu ya. Nah, akhirnya karena keinginan itu banyak, coba burungnya dihilangkan karena tidak melambangkan toleransi, ya. Kemudian yang kedua, misalnya aspek sejarahnya harusnya muncul, aspek dinamika saat ini muncul, misalnya ada orang pekerja kantor dan lain sebagainya, sehingga bingung lah Pak Nyoman Nuartes, dan akhirnya kemudian muncul seperti tangan seperti itu ya, gitu dinamik. Sebelumnya ada pesawat dan seterusnya. Jadi memang karena apa? Karena kita tidak melakukan penataan mana ikon sejarah, mana ikon budaya, mana ikon produk lokal gitu loh. Jadi akhirnya kemudian Pak Nyoman Nuarte hanya buat ini patung dinamik gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian SOP berkaitan dengan seni budaya. Kemudian pembuatan SOP berkaitan dengan penetapan bangunan kawasan dalam penamaan bangunan itu termasuk juga nama jalan ya, penataan ruang dan bangunan pabrik ya untuk bidang seni budaya seperti Creative Center ya, yang di multiguna. Semestinya ada nama khusus ya, jangan kesannya Creative Centernya, tetapi misalnya namanya apa gitu ya, jadi di Bekasi gitu ya. Jadi itu yang
yang harus diperhatikan, termasuk juga berkaitan dengan gedung kesenian Bekasi yang tidak representatif. Di mana-mana gedung seni itu adanya di tengah kota, bukan di pinggir kota. Saya pernah lihat itu, Pak. Iya, semestinya dia harus dekat dengan masyarakatnya. Ya, kalau jauh, semestinya menjadi kampung budaya. Ya. Yang disebut dengan gedung kesenian itu harusnya di tengah kota. Banyak potensi aset-aset kabupaten yang berubah menjadi tempat bisnis semestinya dialih fungsikan untuk gedung kesenian. Karena gedung kesenian itu nanti fungsinya cukup banyak untuk pas promosi seni budaya, cenderamata, termasuk juga auditorium. Kalau ada tamu dari luar bisa diterima di sana. Ya, jadi sekarang ini Kota Bekasi ini tidak punya tuh auditorium tentang seni budaya. Nah, saya usulkan ke depan harus ada gedung kesenian di tengah kota. Jadi kalau kita ada di gedung kesenian sekarang, siapa yang nonton? Di depannya kuburan Cina. Iya. Ya, jadi iseng juga kita gitu kan. Ya, jadi saya sudah tegur waktu itu Pak Wali Kota yang lama gitu. Kok gedung kesenian di pinggir kota, semestinya di tengah kota. Masuk jalan yang berliku juga. Jadi akses orang juga kurang, jauh dari pemukiman penduduk yang tertarik dengan seni budaya. Siap. Ya. Pak Andi, kalau ngomongin budaya, kita harus berpekan-pekan ya. Iya. Kalau mudah-mudahan hari ini dengar nih, baik di kota maupun kabupaten, PR ini harusnya dimunculkan. Siap. Insya Allah di pekan depan kita lebih bahas lagi, lebih lanjut lagi, Pak Andi ya. Tentunya untuk minat masyarakat juga, untuk generasi kita lebih melek lagi. Mudah-mudahan kita buat tematiknya sehingga kemudian sosialisasi diskusi apa yang akan kita munculkan. Benar. Bisa mendapatkan masukan dari masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Andi sudah hadir di Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.